Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang interaksi desa kota untuk kelas 12 SMA. Komponen materi yang akan disampaikan pada saat ini adalah pengertian interaksi kota, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi kota, yang ketiga aspek-aspek interaksi kota, yang keempat manfaat interaksi kota, dan yang kelima pengaruh interaksi kota. Kita mulai dari pengertian interaksi secara garis besar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang disebut interaksi itu adalah berhubungan dan saling mempengaruhi. Sementara menurut Joseph, bahwa yang dimaksud dengan interaksi itu merupakan suatu proses yang bersifat timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dari pihak-pihak yang bersangkutan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi interaksi kota itu adalah hubungan yang saling mempengaruhi baik antara kota dan kota maupun antara kota dan desa yang dapat menimbulkan gejala-gejala tertentu. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa interaksi antar wilayah memiliki 3 prinsip pokok. Yang pertama, hubungan timbal balik antar satu wilayah atau lebih. Yang kedua, mengakibatkan proses pergerakan, baik itu pergerakan manusia, informasi maupun barang. Yang ketiga, menimbulkan adanya gejala baru. Berikutnya, faktor interaksi keruangan. Menurut Edward Ullman, ada 3 faktor utama yang mempengaruhi timbulnya interaksi antar wilayah, yaitu yang pertama, adanya wilayah yang saling melengkapi, atau biasa disebut dengan regional complementarity. Yang kedua, adanya kesempatan untuk berintervensi atau intervening opportunity. Yang ketiga, adanya kemudahan pemindahan dalam ruang atau spatial transferability. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah regional complementarity. Nah, kita ilustrasikan, misalnya ada wilayah A. Wilayah A ini surplus sumber daya X-nya, tetapi minus sumber daya Y dan minus juga sumber daya Z. Sementara tetangganya, wilayah B. Wilayah B ini kebalikan daripada A, yaitu surplus sumber daya Y, tapi dia itu minus sumber daya X dan juga minus sumber daya Z. Nah, di sini terjalinlah interaksi antara wilayah A dengan B, itu untuk melengkapi satu sama lain, di mana wilayah A tadi kekurangan diantaranya sumber daya Y, sementara B itu kelebihan sumber daya Y. Maka di sini akan terjalin interaksi antara A dan B. Sebaliknya B juga akan membutuhkan wilayah A karena B itu kekurangan sumber daya X, sementara wilayah A kelebihan sumber daya X. Jadi di sini akan terjadi interaksi yang kuat antara A dan B, di mana mereka saling melengkapi kekurangannya masing-masing. Nah, kemudian nanti ada lagi misalnya wilayah C. Wilayah C ini berbeda dari wilayah A dan B, di mana wilayah C ini dia surplus sumber daya Z-nya, tetapi wilayah C ini minus sumber daya X dan minus sumber daya Y. Maka nanti wilayah C ini akan berinteraksi dengan wilayah A untuk memenuhi kebutuhan yang tidak ada di wilayah C, yaitu sumber daya X. Dan nanti A juga akan memerlukan wilayah C karena dia kekurangan sumber daya Z, sementara C kelebihan sumber daya Z. Begitupun juga nanti interaksi antara wilayah C dengan B juga akan terjalin interaksi yang kuat, di mana antara B dan C ini akan saling melengkapi kekurangannya masing-masing, di mana B akan memenuhi kekurangannya yang disediakan oleh C, yaitu Z, dan C juga akan memenuhi kekurangannya, yaitu sumber daya Y, di mana sumber daya Y ini adanya di wilayah B. Nah, kalau melihat garis ini, kalau melihat garis ini, maka di sini terjalin interaksi yang kuat antara wilayah A dengan B, begitu juga dengan A dengan C dan B dengan C. Kemudian ilustrasi yang kedua yaitu intervening opportunity atau adanya intervensi. Adanya intervensi. Ilustrasinya adalah wilayah A sama seperti tadi, di mana wilayah A ini surplus sumber daya X-nya, tetapi dia kekurangan sumber daya Y. Sementara wilayah B kebalikan dari A,
wilayah B ini surplus sumber daya Y, kemudian dia juga kekurangan sumber daya X. Sementara ada wilayah lain yaitu wilayah C, di mana wilayah C ini surplus sumber daya Y-nya juga surplus sumber daya X-nya. Nah, kita lihat di sini ada interaksi yang digambarkan dengan panah yang putus-putus, di mana interaksi wilayah A dengan B ini melemah. Kenapa melemah? Karena setelah munculnya wilayah C, hubungan antara A, B ini melemah karena wilayah C ini bisa mensuplai kekurangan yang ada di wilayah A dengan di wilayah B, sehingga wilayah C ini bisa memenuhi kekurangan wilayah A dan B, sehingga akan mengakibatkan lemahnya hubungan interaksi antara A dan B. Nah, ini yang disebut dengan intervensi, adanya intervensi atau intervening opportunity. Ini adanya kesempatan untuk berintervensi, ya. Nah, jadi kebutuhan A-nya disuplai oleh C, kebutuhan B juga disuplai oleh C, sehingga melemahkan hubungan interaksi antara A dengan B. Kemudian yang ketiga, melemahnya interaksi akibat adanya sumber daya pengganti. Ilustrasinya misalnya wilayah A ini surplus sumber daya X. Sementara tetangganya wilayah B minus sumber daya X tetapi memiliki sumber daya Z sebagai alternatif pengganti kebutuhan sumber daya X. Nah, sebelum ditemukannya sumber daya Z, di mana hubungan interaksi antara wilayah A dan B ini sangat kuat. Begitu ditemukannya sumber daya Z di wilayah B yang bisa menggantikan sumber daya X, maka hubungan interaksi antara wilayah A dengan B menjadi melemah. Nah, ini jalinan interaksinya melemah. Berikutnya, faktor yang ketiga adalah spatial transferability, adanya kemudahan pemindahan dalam ruang. Nah, spatial transferability itu sendiri adalah kemudahan pemindahan dalam ruang, baik pemindahan berupa benda, manusia, gagasan, atau informasi. Kemudahan pemindahan atau transfer ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut ini. Yang pertama, jarak mutlak dan jarak relatif antar wilayah. Yang kedua, biaya angkutan atau transportasi dari suatu tempat wilayah ke tempat lain yang lebih murah. Kemudian yang C-nya atau yang ketiga, kemudahan atau kelancaran angkutan antar wilayah. Misalnya keadaan reliefnya yang mendukung, kemudian kondisi jalannya yang bagus, jenis angkutannya yang bervariasi atau kendaraan yang digunakan bervariasi. Aspek-aspek interaksi kota. Yang pertama, aspek ekonomi terdiri dari A. Memperlancar hubungan antara kota dan desa. B. Meningkatkan volume perdagangan antar kota dan desa. C. Menimbulkan perubahan orientasi ekonomi penduduk desa. D. Menimbulkan kawasan perdagangan atau pasar sebagai tempat untuk melakukan transaksi jual beli barang kebutuhan. E. Meningkatkan pendapatan penduduk desa dan kota. Kemudian yang keduanya aspek sosial, terjadi mobilitas penduduk desa dan kota. B. Terjadi saling ketergantungan antara kota dengan desa, terutama dalam pemasokan bahan mentah dan tenaga kerja dari desa ke kota. C. Meningkatnya wawasan masyarakat desa akibat pengaruh intensitas hubungan antara warga kota dengan desa. Kemudian berikutnya aspek budaya, terdiri dari A. Meningkatnya tingkat pendidikan di pedesaan yang ditandai dengan bertambahnya jumlah siswa dan gedung sekolah. B. Terjadinya perubahan tingkah laku masyarakat desa yang mendapat pengaruh dari gaya hidup kota. C. Potensi sumber daya budaya yang terdapat di desa menyebabkan terjadinya arus wisatawan dari kota ke desa-desa. Adapun manfaat interaksi kota, yang pertama adalah meningkatnya hubungan sosial ekonomi penduduk kota dan penduduk desa. 2. Pengetahuan penduduk desa akan meningkat terutama di bidang pertanian dengan adanya pemanfaatan teknologi tepat guna. 3. Dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya pendidikan dan keterampilan bekerja untuk meningkatkan taraf hidupnya masing-masing. 4. Dapat menumbuhkan heterogenitas atau keanekaragaman mata pencarian penduduk desa. Yang kelima, terjadinya peningkatan pendapatan penduduk. Dan keenam, terpenuhinya berbagai kebutuhan penduduk baik di perkotaan maupun di pedesaan. Pengaruh positif interaksi kota. Yang pertama, cakrawala pengetahuan penduduk desa menjadi lebih meningkat karena di desa lebih banyak sekolah dasar dan sekolah menengah. Yang kedua, banyaknya sekolah dan guru desa yang tersedia di daerah pedesaan dengan pengetahuan yang cukup luas mengenai masalah pembangunan dapat menjadi penggerak kemajuan warga desa yang bersekolah. 3. Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan perlunya pendidikan.
4. Suatu wilayah semakin terbuka untuk pembaharuan dan modernisasi. 5. Tumbuhnya heterogenitas mata pencaharian penduduk. Dan yang keenam, teknologi tepat guna di bidang pertanian. Adapun pengaruh negatif interaksi kota, pertama terbukanya kesempatan kerja menyerap pemuda desa, yang kedua banyak mengubah tata guna lahan, yang ketiga penetrasi kebudayaan kota ke desa, yang keempat problema pangan, pengangguran, dan problema lingkungan. Sekian materi untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.